Prabu Harjuno Sosrobahu, Bambang Sumantri. Bambang Sumantri terheran-heran menyaksikan begitu banyak orang yang jejel riel berjubel memadati alun-alun. Ia pun terpana menyaksikan pertarungan di sudut yang terdekat dengan ketika ia datang. Dan agak jauh ia melihat pula pertarungan antar dua petarung. Ia pun kemudian menyaksikan pertarungan yang terdekat itu antara dua orang yang berpakaian raja. Mereka adalah Prabu Soda melawan Prabu Kalinggopati. Ketika Bambang Sumantri datang, pertarungan keduanya telah sampai pada puncak ilmu mereka. Bambang Sumantri melihat salah seorang petarung menggosokkan kedua telapak tangannya. Dan sekejap kemudian keluar asap yang pekat dari telapak tangannya. Bambang Sumantri pernah mendapat cerita dari ayahnya, ilmu semacam itu. Ia tahu bahwa asap itu bisa membuat siapapun yang menghirupnya akan mabuk dan kemudian hilang kesadaran. Namun Bambang Sumantri terpana ketika menyaksikan lawannya juga bersikap hampir serupa. Tetapi kedua telapak tangannya tidak digosokkan, namun ditelangkupkan di depan dada. Para penonton pun berdebar-debar menunggu apa yang akan terjadi. Sejenak kemudian mereka yang menyaksikan terkejut bukan buatan. Terdengar ledakan yang keras di atas panggung. Dua ilmu sakti berbenturan. Yang satu meluncur asap tebal, sedang lawannya meluncurkan gumpalan api. Terlihat percikan api dan asap tebal berhamburan. Para penonton pun berloncatan mundur dengan menutup hidung dan melindungi mata agar tidak menghirup asap dan terkena percikan api. Kedua ilmu itu pun telah dikenal oleh Bambang Sumantri. Namun benturan ilmu tidak berhenti sekali itu saja. Prabu Soda kembali melontarkan asap pekat, kali ini lebih cepat. Namun Prabu Kalinggopati pun mengimbanginya pula. Dan benturan terdengar lebih keras dari sebelumnya. Dan berturut-turut semakin lama semakin keras, dan semakin keras. Dan akhirnya Prabu Soda terduduk dengan wajah pusat pasi. Ia telah mengerahkan segala ilmunya, namun lawannya, Prabu Kalinggopati, lebih perkasa. Tepuk tangan pun bergemuruh meledakkan alun-alun itu. Hidup Prabu Kalinggopati, hidup Prabu Kalinggopati, hidup, hidup, teriak para penonton, terutama prajuritnya Prabu Kalinggopati. Oh, dialah yang bernama Prabu Kalinggopati yang sakti mandraguna, seperti yang diceritakan oleh Bapak, Batin Bambang Sumantri. Ternyata benar, sakti mandraguna, dan mungkin ia masih menyimpan ilmu yang lain. Namun karena lawannya telah menyerah, maka tak sempat dikeluarkan. Batin Bambang Sumantri pula. Mereka yang menyaksikan menunggu apa yang akan dilakukan oleh Prabu Kalinggopati ketika kemudian berjalan mendekati lawannya. Oh, ternyata Prabu Kalinggopati mengulurkan tangan untuk menolong lawannya. "Kau baik-baik saja, Sang Prabu?" sapa Prabu Kalinggopati. "Dadaku masih bergetar, nafasku pun masih terengah. Jika sekali lagi terjadi benturan, tentu jantungku akan berhenti," saut Prabu Soda dengan lirih. Prabu Kalinggopati kemudian membantu memulihkan tenaga lawannya dengan menekan punggung Prabu Soda. Asap tipis pun keluar dari telapak tangan Prabu Kalinggopati. Tak berapa lama Prabu Soda telah pulih tenaganya. Terdengar kembali tepuk tangan yang meriah menyaksikan sikap kedua raja yang baru saja bertempur, namun kemudian terlihat tetap bersahabat. Bambang Sumantri pun kagum kepada keduanya yang tidak menaruh dendam. Bambang Sumantri sendiri masih bimbang apa yang akan dilakukan,
Karena jika ia langsung menyatakan diri, tentu tidak akan ada yang percaya, karena ia tidak mempunyai pertanda yang bisa meyakinkan penyelenggara. Oleh karenanya, ia menunggu senopati utusan yang dahulu menemui Prabu Citrodarmo. Sementara ia bimbang, terdengar sorak-sorai di arena yang lain. Bambang Sumantri mencoba menelusup di antara berjubelnya penonton untuk menyaksikan pertempuran yang masih berlangsung. Pertarungan antara Prabu Darmo Wisiso melawan Patih Handoko Sumekar. Pertarungan yang seru. Patih Handoko Sumekar yang kokoh kuat melawan Prabu Darmo Wisiso yang kaya akan pengalaman. Kini keduanya telah merambah ke ajian andalan. Patih Handoko Sumekar telah mengerahkan ajian gelap ngampar, sedang Prabu Darmo Wisiso mengimbangi dengan ajian rog-rog asem. Ajian yang mampu menggoyahkan pohon asem yang kokoh kuat dan merontokkan buahnya tanpa menyentuhnya.